K2 dan magnesium. Jadi jangan khawatir Kak, silahkan dikonsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Tambahannya adalah zinc, quercetin. Zinc quercetin itu aku rekomendasikan untuk pasien yang menderita gatal-gatal, kemudian probiotik dan omega 3 fish oil. Probiotik dan omega 3 fish oil. Atau omega 3 fish oilnya atau garis miring chiodo liver oil ya Kak. Itu bagus ya Kak. Vitamin D3, K2, magnesium, zinc quercetin, probiotik, dan chiodo liver oil. Jadi banyak memang Kak, tapi aman. Jadi gini ya, umur 27 GERD D3 magnesiumnya untuk yang mana dong? Magnesiumnya pakai yang glycinate aja Kak. Nih, 4 kapsul atau Dr. Best juga bisa ya Kak. Dr. Best lebih murah harganya, tapi aku nggak megang. Kakak bisa juga pakai Dr. Best 2 tablet misalnya pada sore hari, 2 tablet malam gitu ya Kak. Kakak pakai yang ini ya, ini mah bukan Solaray. Kakak pakai Dr. Best aja. Vitamin untuk anak 10 tahun yang punya amandel dan ISPA kadang suka mual, baiknya Kak kalau pada anak-anak ya. Kalau pada anak-anak tuh aku selalu rekomendasinya apa Kak? Vitamin D3. Usianya berapa tadi nih? 10 tahun. Nah, sebenarnya pada usia 10 tahun itu harusnya vitamin D3-nya kalau harusnya dalam kondisi sehat walafiat itu vitamin D3-nya itu tuh ada di 1000 harusnya, tapi karena ada kondisi spesial naikin jadi 2000 karena kan ada amandel kan dan suka ISPA gitu ya di 2000. Nah kemudian kakak kasihlah probiotik. Probiotik itu penting ya Kak. Kemudian kakak kasih zinc. Nah pada anak itu zinc sebenarnya kalau pada usia 10 tahun zincnya itu tuh seharusnya di 15 mg aja, 12-15 mg. Cuman karena ada kondisi spesial kakak bisa untuk mempertimbangkan dinaikin, tapi coba dulu di 10-15 mg. Kenapa zinc itu bagus, tapi ada beberapa teman-teman yang konsumsi zinc perutnya makin gak nyaman. Nah, kalau misalnya anak kakak sehat walafiat, mual ya, tapi bukan nyeri ulu hati, lihat cek di keranjang kuning aku ada zinc quercetin, vitamin D3, dan vitamin C, itu dalam satu produk. Untuk usia 10 tahun kakak konsumsi satu harinya 2 kali. Satu harinya 2 kali 1. Di dalam suplemen itu juga udah ada vitamin D3-nya, jadi udah nggak usah lagi minum vitamin D3-nya ya Kak. Ketambahannya adalah kakak minumin chiodo liver oil sama probiotik. Chiodo liver oil sama probiotik 10 tahun bisa di keranjang kuning aku pakai chiodo liver oil dewasa. Kemudian probiotiknya karena ada masalah dengan amandel, jadi pakai probiotik dari Future Biotic. Aku lagi nggak megang sampelnya. Future Biotic itu 1 kapsul aja 1 hari, segera setelah makan. Jadi anak kakak selesai makan, langsung deh minum si probiotik itu gitu ya Kak. Dok, methylfolate DIL 15 bukan miligram mcg itu dosisnya boleh Kak atau diminum 1 kapsul aja? Kak, methylfolate, oh iya ya teman-teman ya, aku mau ceritalah sedikit methylfolate. Aku ada nggak ya methylfolate? Nah ini dia ya Kak. Kak, ini methylfolate memang kalau misalnya dia setara dengan 15 mg methylfolate, tapi untuk kondisi yang MGDFE-nya itu dia 25.000 mcg. Nah, Kakak, kalau misalnya kakak-kakak di sini yang lagi mau promil, hamil, kemudian itu mau meningkatkan kesuburan gitu ya, entah yang perempuan, entah yang laki-laki gitu ya. Nah lagi ya. Nah, yang aku rekomendasikan itu adalah methylfolate. Functional medicine udah lama banget meninggalkan asam folat. Karena asam folat itu tidak stabil. Kita udah lama banget ya Kak nggak pakai asam folat. Kita pakainya methylfolate. Methylfolate itu lebih aktif, lebih stabil. Jadi tuh dia nggak gampang teroksidasi. Jadi tuh teman-teman yang mau promil, menjaga kesuburan ya Kak ya, yang lagi hamil, kan memang dibutuhkan tuh methylfolate sebagai pencegahan terjadinya resiko bayi terlahir cacat gitu ya Kak. Kakak gunakan methylfolate ya Kak ya, jangan asam folat lagi. Dong, ini bisa dikonsumsi. Ini Kak, kalau kakak mau ngambil dosis yang optimal kan 15 mg atau 25.000 mcg DHE-nya. Itu kakak konsumsinya kan, lihat Kak, setiap kakak beli produk kakak baca tuh serving size-nya. Ini kan 2 vegetarian, berarti untuk mendapatkan 15 mg atau 25.000 mcg itu kakak konsumsinya itu 2 kapsul sehari gitu. Jadi setiap lihat produk harus lihat serving size-nya berapa gitu ya Kak. Dom, aku sudah CO. Oke, itu konsumsi. Nah, untuk probiotik yang ini cara konsumsinya adalah
1 kapsul bersamaan dengan makan. Jadi kakak makan pagi sama makan malam apa makan sore, kakak makan, berhenti dulu makannya di tengah-tengah, makan suplemen probiotik ini, makan lagi gitu ya kak. Jadi dia tuh di tengah-tengah makan gitu. Kak, kenapa habis minum zinc kok perut? Nah ini bener-bener nih Kakak Dian Hartati ini aku sebutkan ya Kak, bahwa zinc itu bagus banget, tapi ada teman-teman yang kayaknya itu tuh mengalami nggak adaptasi dulu sama zinc. Caranya begini ya, kalau misalnya kalian konsumsi zinc, kemudian hari pertama konsumsi zinc gitu contohnya ya, terus timbul rasa kram di perut, di skor nilainya. Misalnya saat ini nggak enakannya itu 5 gitu, sama-sama. Kemudian besok jangan buru-buru berhenti kak, misalnya kakak mual, kram, itu skornya 5. Besok kakak coba lagi minum, ternyata skornya berkurang dong, jadi 4. Besok kakak minum lagi, skornya jadi berkurang dong, jadi 3, misalnya gitu. Berarti itu kakak namanya adaptasi. Tapi kalau misalnya kakak minum hari ini skornya 5, besok makin parah 6, makin 7, berarti itu kakak nggak cocok sama zinc gitu. Kadang-kadang memang ada teman-teman yang harus adaptasi dulu ketika konsumsi suplemen gitu ya. Magnesium buat saraf kejepit yang bagus, nama mereknya apa dong? Kakak, jadi begini ya kakak, aku khawatirnya nanti kakak beli magnesium, kok belum hilang saraf kejepitnya. Untuk mengobati saraf kejepit itu perlu perpaduan antara fisioterapi, kemudian kakak perhatikan gerakan-gerakan kakak, berat badan kakak tuh kalau misalnya obesitas atau berlebihan diturunin gitu ya kak. Nah untuk suplementasinya magnesiumnya yang glycinate, magnesium natural glycinate 3 kapsul per hari, bisa 2 kapsul sore, 1 kapsul malam. Kemudian vitamin D3K2, manganese aku lagi habis ya kak, nggak ada, sama si kolagen gitu. Kakak, aku nggak pernah berani ya kak bilang kalau misalnya konsumsi ini pasti sehat gitu, karena untuk mencapai sehat itu kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang lain, harus ada pengendalian faktor yang lain gitu ya kak. Kalau kakak mau coba silahkan. Baik dok, terima kasih banyak. Aku kanker tiroid, boleh konsumsi magnesium D3 probiotik? Boleh kakak, boleh. Silahkan kakak. Jangan lupa IF ya kak. Dok, magnesium apa bisa bikin gatal-gatal? Jarang sih kak magnesium buat gatal-gatal. Kalau misalnya buat perut agak kram, kemudian diare gitu. Tapi kalau gatal-gatal itu jarang. Kalau coba kakak lihat ingredient lain, kan ada other ingredient kan dalam suplemen itu, kakak lihat ada nggak sesuatu hal yang buat kakak alergi gitu. Aku pernah ketemu magnesium dari brand yang sangat murah itu, magnesiumnya bentuknya tuh soft gel, terus dalam hati aku banyak banget sih isinya, kayak nggak masuk akal gitu ya. Nah kakak hati-hati ya, magnesiumnya tuh yang dari brand apa dulu kakak, lihat other ingredientnya. Dom, yang mana tadi D3 dan yang tadi yang buat sulit tidur mau ditunjukin lagi? Oh, vitamin D3 nya bebas. Kakak mau yang mana nih? Kakak mau yang vitamin D3 yang soft gel atau yang kapsul? Kalau misalnya yang soft gel, kakak konsumsi kalau nggak ada alergi kacang. Tapi kalau ada alergi kacang, kakak pakai yang naturbel. Itu disesuaikan sama kondisi kakak. Minumnya 20.000, boleh tes dulu setelah sarapan atau sebelum tidur. Tapi kalau setelah minum vitamin D3 sebelum tidur malah jadi parah, insomnianya jangan lagi dikonsumsi gitu ya kak. Karena ada perbedaan pendapat ini kak. Nah kemudian kakak juga mempertimbangkan magnesiumnya yang ini. Magnesium yang magpein ini nih, magnesium magpein ini fungsinya dalam sistem saraf kita. Sehingga silakan dikonsumsi 3 kapsul sebelum tidur. Tambahannya lagi adalah sleep mode, itu dikonsumsi. Sleep mode aku lagi nggak ada, suplemennya lagi nggak aku pegang, tapi itu dikonsumsi 2 kapsul sebelum tidur ya kak. Sleep mode 2 kapsul sebelum tidur. Kakak cari-cari aja ya. Di keranjangnya Domi Klinik ya, karena lagi ada promo ya. Dom, Oppo. Bila minum pengencer darah apa boleh minum K2? Ya boleh banget. Kakak boleh banget. Kak, yang nggak boleh itu kalau kakak lagi minum pengencer darah, kakak minum Natosera. Nggak boleh. Misalnya nih kakak minum Aspilet atau Copidogrel, nggak boleh minum Natosera. Yang nggak boleh minum K2 itu kalau kakak makan obat golongan warfarin. Kalau kakak minum obat golongan warfarin baru nggak boleh K2. Tapi kalau pengencer darahnya hanya berupa Copidogrel, hanya berupa Aspilet, boleh minum K2. Kak, pada dasarnya K2 itu nggak ada peranan penting dalam mengatur darah tuh encer atau kental.
K2 itu tuh fungsinya itu tuh mengatur kalsium. Yang mengatur darah itu bisa kental, bisa encer tuh K1. Jadi jangan salah, Kak. Tapi memang ada obat yang sangat powerful sekali. Jadi walaupun K2 pun dia nggak bisa konsumsi, yaitu warfarin gitu. Nah, kalau dari sisi aku ya, Kak, di functional medicine kita juga punya tuh suplemen untuk pengencer darah. Namanya Natosera. Kakak yang ada penyumbatan di pembuluh darah di jantung, ada yang stroke tidak berdarah ya. Kalau stroke berdarah nggak boleh kan minum pengencer darah, nanti makin banyak perdarahannya. Tapi kalau misalnya stroke yang nggak berdarah, kemudian ada penyumbatan di pembuluh darah di jantung, kemudian untuk kalian yang ada masalah gangguan aliran darah perifer, misalnya untuk kakinya yang menghitam, bengkak, sakit gitu ya Kak, deep vein thrombosis, itu silahkan mempertimbangkan untuk konsumsi Natosera. Atau yang punya kasus hipertensi udah lama banget nggak kelar-kelar, silahkan konsumsi Natosera. Untuk teman-teman yang hiperkolesterol, artinya tuh kolesterolnya tuh jahat, peningkatan dari trigliserida, HbA1c meningkat, kolesterol totalnya meningkat, pakai juga Natosera. Natosera ini sama kerjanya seperti pengencer darah, tapi kalau di functional medicine kita pakai yang ini karena efek sampingnya lebih sedikit gitu ya Kak. Kalau HB kurang mau minum suplemen apa? Grass fed liver 1 hari 2 kali 2 kapsul sudah makan, ada di keranjang kuning aku ya Kak. Aku sudah IF dok tanggal 16 sampai 18 Domi sampai ketemu konsul. Dadah Kakak Evotif, semangat ya Kakak, semangat ya. Kakak, kalau misalnya Kakak IF lebih dari 18 jam, Kakak harus memperhatikan kadar elektrolit dalam tubuh Kakak. Jadi bebas mau beli suplemen elektrolit atau Kakak kalau misalnya terlalu mahal, Kakak bisa beli suplemen potasium aja dicampur sama air garam. Itu sama aja elektrolit yang murah meriah gitu ya Kak. Kenapa? Karena teman-teman yang cancer kalau mau puasa gitu ya, harus memperhatikan kondisi elektrolitnya. Karena kalau kita puasa panjang dapat menurunkan level dari elektrolit. Nah, itu nanti dapat menemukan efek samping. Itu kita nggak pengen. Makanya untuk teman-teman yang puasa panjang, selalu aku tekankan, perhatikan kadar elektrolitnya ya Kak. Jangan sampai jadi pusing, kelayangan, gemeteran. Itu karena tanda-tanda kekurangan elektrolit gitu ya. Kakak Miko dom spill bone broth kolagen. Aku punya suplemen namanya bone broth kolagen. Ini untuk teman-teman yang pengen makan bone broth, misalnya teman-teman yang lagi mengalami gangguan imunitas, autoimun, apapun itu, yang lagi mengalami leaky gut, bone broth itu bagus banget ya. Karena ini temennya usus lah, bestinya usus. Kalau kalian ngerasa, alah repot banget dong buat bone broth gitu ya, Kakak bisa pakai kolagen bone broth ini suplemen. Jadi tinggal efektif, tapi ya disesuaikan sama budget ya Kak. Karena memang harganya cukup mahal. Jadi itu aku berdoa semoga Kakak punya dana untuk beli kolagen bone broth. Dom, untuk anak 11,5 tahun boleh nggak minum D35.000? Kalau ada kondisi spesial, misalnya ada alergi, ada asma, lagi menjalani TBC paru, pokoknya itu ada kondisi spesial itu ya Kak, penyakit, boleh ditingkatkan 5.000. Tapi kalau sehat walafiat, nggak ada keluhan, 2.000 aja Kak. Dok, kalau minum inositol deal itu masih harus tambah metilfolat merek deal juga kah gitu? Kak, dalam inositol memang ada metilfolatnya, cuman konsentrasinya itu sedikit. Nah, untuk metilfolat itu memang kita itu mainnya kalau nggak itu di 10 mg atau 20.000 mcg gitu ya Kak. Malam dok, autoimun sendi sakit minumnya apa? Autoimun sendi sakit itu maksud kakak RA gitu ya, rheumatoid arthritis gitu ya. Untuk teman-teman yang RA, rheumatoid arthritis, kalau misalnya saat ini lagi sakit-sakitnya, konsumsi vitamin D3K2 minimal 30.000, omega 3 fish oil untuk membantu menurunkan tingkat peradangan ya teman-teman, 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3K2. Magnesium udah pasti ya, karena kakak autoimun jadi 3 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak potasium citrat aku punya, ada yang pure powder, ada yang kapsul, silahkan disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau sama RA itu tanda-tanda kekurangan potasium, kakak silahkan konsumsi potasium ya Kak. Kemudian tambahannya, karena autoimun ya kakak perlu kolagen, bisa kakak ambil dari bone broth atau suplemen kolagen bone broth.
kakak juga membutuhkan probiotik, kakak membutuhkan NAG. Dalam keranjang kuning aku ada N-asetilglukosamin, itu juga bagus dalam membantu mengatasi RA gitu ya kak. Vitamin D3K2, magnesium, potasium, dengan catatan minimal potasium yang kakak harus konsumsi itu minimal 600 mg. 600 mg itu setara dengan 7 kapsul. Jadi itu kakak harus 6 kapsul. Jadi kakak harus mengkonsumsi minimal 6 kapsul dalam sehari, dengan catatan fungsi ginjal kakak dalam kondisi baik. Kalau EGFR kurang dari 80 jangan konsumsi potasium. Nggak aku saranin ya teman-teman. Nah kemudian untuk kakak di sini probiotik autoimun mah yang wajib itu ya vitamin D3K2, magnesium, zinc sama probiotik. Untuk RA, vitamin D3K2, magnesium, zinc, potasium, probiotik, sama NAG. Itu kakak pertimbangkan. Konsumsi Natosera boleh jangka panjang dok, selama kakak nggak ada perdarahan boleh. Selama nggak ada perdarahan boleh. Dokter aku sering alergi di wajah kayak keracunan, keracunan makanan, Meril, minuman Meril. Apa tuh minuman Meril? Kak, pokoknya kalau ada alergi berarti kakak kekurangan vitamin D3K2, zinc, quercetin, dan probiotik magnesium. Untuk zinc quercetin cara minum untuk anak kapsulnya boleh dibuka dong? Boleh. Itu kan serving size-nya 3 kapsul ya kak per hari. Kalau anak disesuaikan usianya. Kalau yang tadi kakak pertanyaan 10-an, itu anaknya diminumnya 1 kapsul per hari. Dok, pengencer darah namanya apa? Natosera. Aku punya 2 Natosera. Mana sih dia? Ini dia. Natosera ada yang Dr. Best, ada yang dari merek ini, Aingring ini kak. Ini luar biasa powerful. Jadi kekuatan ini tuh 3 kali lipat daripada Dr. Best. Untuk teman-teman yang kayaknya udah kronik banget ya, darah tinggi udah dari kapan tahun nggak sembuh-sembuh gitu ya dok. Ketambahan lagi kolesterol, ketambahan lagi kakak ada gangguan dari EKG misalnya, terus dokter jantungnya bilang wah ini kamu penyempitan tuh gitu ya. Kakak bisa pakai yang liposomal ini karena kekuatannya lebih tinggi ya kak. Tapi kalau kakak masih ya darah tinggi yang masih biasa lah gitu ya kak, masih 5 tahunan, 3-5 tahunan pakainya yang Natosera biasa Dr. Best. Kalau untuk kakak-kakak pemula di sini khawatir gitu ya, pengennya yang santai-santai dong gitu, kakak bisa mempertimbangkan natokinase. Natosera itu merupakan gabungan dari natokinase dan serapeptase. Untuk pemula newbie yang mau coba pengencer darah dari functional medicine pakainya natokinase. Di sini juga ada enzim yang terdiri dari bromelin sama turmeric, bagus juga untuk masalah perut, sistem pencernaan. Jadi konsumsinya 1 hari 2 kali 1 sudah makan. Lebih powerful mana dong, Natosera atau natokinase? Tentu aja Natosera kak. Tapi kalau kakak pemula pakai natokinase boleh. Garam sisal kakak, sisal. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Vitamin B yang bagus yang mana ya dok? Apakah vitamin D jenis tertentu, vitamin B kompleks gitu? Kak, dalam keranjang kuning aku ada vitamin B kompleks dari Solaray. Menurut aku itu cukup optimal, dengan harga segitu dapat 100 kapsul. Kenapa itu si kucing? Dengan harga segitu dapat 100 kapsul. Kemudian dalam setiap komponen vitamin B-nya masing-masing 100 mg. Menurut aku itu worth it ya kak. Dok, ada benjolan di PD, kakak kalau ada benjolan mah kakak wajib konsumsi vitamin D3K2-nya ya kakak, kalau ada segala benjolan. Teman-teman, vitamin D3K2 itu aku sangat rekomendasikan banget ya, apalagi teman-teman yang ada kondisi spesial, entah itu benjolan, entah itu kista gitu ya. Dok, untuk pembekakan jantung akibat hipertensi, diabetes, sama asam urat, vitaminnya apa? Yang paling penting vitamin D3K2, magnesium ya kak. Kalau kakak nggak ada masalah sama sekali sedikit pun, nggak ada masalah dengan ginjal, tambahin potasium ya kak. Potasium itu bagus dalam meregulasi hipertensi dan asam urat. Potasium sitrat minimal yang harus kakak konsumsi 600 mg. Aku punya serbuk, punya kapsul, silahkan disesuaikan kakak seleranya tuh yang mana. Untuk diabetes, berberin ada di keranjang kuning aku 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan malam. Berberin ya kak, itu aku rekomendasikan banget. Jangan makan itu dong, gula, jangan makan pengawet ya kak ya. Jangan makan semua produk kemasan, minuman kemasan. Pertimbangkan untuk puasa dan olahraga. Kak Suparno, vitamin D3-nya yang ini ya, 20 dikonsumsi 2 soft gel sebelum tidur, sebelum sarapan. Kemudian untuk magnesiumnya, untuk yang sulit tidur pakainya magnesium yang maktein, yaitu 3 kapsul sebelum tidur.
Nah, di keranjang kuning aku nggak megang soalnya suplemennya. Udah dicatat belum, Pak Suparno? Di keranjang kuning aku itu ada namanya sleep mode. Itu untuk teman-teman yang susah tidur, pakainya sleep mode 2 kapsul sebelum tidur. Vitamin D3 ini 2 setelah sarapan. Yang gambarnya ini 3 kapsul sebelum tidur. Kemudian sleep mode 2 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya Kak Suparno masih bingung, kakak chat aja admin, besok nanti dibantu sama admin ya. Dong, kalau minum omega 3 berapa soft gel sekali minum? Kalau kakak pilih ini dosisnya 2 soft gel sebelum tidur. 2 soft gel per serving size. Dok, coba diulang lagi untuk HB yang nggak bisa naik-naik selalu di bawah normal, mau minum vitamin apa? Vitamin D3K2, magnesium, kemudian probiotik itu wajib kakak konsumsi. Tambahannya adalah grass fed liver. Grass fed liver itu dikonsumsi 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian kakak pertimbangkan fungfang. Fungfang itu herbal Cina yang isinya tuh panax ginseng. Itu aku setuju sih, dapat meningkatkan si HB. Dok, probiotik untuk anak 10 tahun tadi ambil yang kids probiotik atau yang future biotik kak. Kan kakak ada kondisi spesial kan. Kalau sehat walafiat boleh pakai kids probiotik kalau sehat walafiat. Tapi kalau ada masalah, entah itu alergi, apapun itu ada masalah, nggak cukup cuman 5 billion tuh nggak cukup. Minimal kakak di 20 billion. Nah, future biotik itu kan serving size-nya 2 kapsul 50 billion. Jadi kakak cuma ngambilnya 1 kapsul doang gitu ya kak. Dok, misalnya udah malam, iya ya udah malam ya. Ini kak, Dok, maaf coba diulang lagi dong yang mana? Dosis D3K2. Ayo, ini kalian pada ngantuk nih kayaknya juga aku mulai ngantuk nih. Dosis D3K2 untuk usia 35 tahun ke atas. Dosis D3K2 untuk yang sehat walafiat nggak ada keluhan 10.000 aja. Kalau ada keluhan naikin 20.000. Kalau ada dana lebih tambahin magnesium. Magnesiumnya kalau kakak perempuan pakainya yang Solaray 2 kapsul sore 2 kapsul malam. Kalau kakak laki-laki pakainya yang Naturbel 3 kapsul sebelum tidur gitu ya. Dok, potasium yang serbuk nggak ada di keranjang kuning. Masa iya? Ada kok kak. Oh, mungkin besok di-update sama admin ya. Ada kok kak. Kak, check out-nya di keranjang kuning Domi ya, karena lagi ada promo ya. Oke. Kakak, mari kita tidur dulu ya. Aku juga udah mulai ngantuk nih. RA, D3K2 30.000, omega 3, betul. Omega 3 2 soft gel, magnesium Naturbel 3. Potasiumnya pakai yang serbuk boleh. Yang penting 600 mg minimal. Kakak mau pakai 2 sehari 2 kali setengah sendok teh boleh dicampur sama segelas air. Cara konsumsinya, probiotiknya mana? Vitamin D3K2 sama omega setelah sarapan, magnesiumnya sebelum tidur, potasiumnya kalau konsumsi sesudah makan siang dan sore. Teman-teman, ini udah terakhir ya, kita udah mulai ngantuk ya, kayaknya aku juga udah mulai ngantuk teman-teman ya. Dok, kolesterol total saya 240, sebentar, ini kakak pertanyaannya bagus karena lengkap nih. Dok, kolesterol total saya 240, makasih kakak ya. LDL 168, HDL 50,7, sebaiknya minum apa? Kakak ngapain minum apa? Kakak Erna ini usia lansia. Kakak Erna datanya kurang lengkap. Karena kalau mau melihat kolesterol itu lihat juga dari HbA1c. Triglyceridanya ketinggalan nih kak. Triglyceridanya ketinggalan. Kak, untuk menentukan kolesterol itu jahat atau tidak dengan cara jangan cuma ngeliat kolesterolnya, tapi kakak juga lihat HbA1c dan triglyceridanya berapa. Selama HbA1c kakak normal, selama triglycerida normal, selama tidak hipertensi, selama tidak obesitas dan kelebihan berat badan, selama tidak mengalami penurunan fungsi ginjal, maka total kolesterol yang walaupun secara kertas ini tinggi 240, ini tetap aman, nggak ada masalah. Bukan kolesterol jahat, tapi kolesterol baik yang gak usah diapa-apain. Kalau kakak apa-apain, kakak malah rugi, karena sebenarnya kita membutuhkan kolesterol. Beda cerita, kalau misalnya nih, Dom, kolesterol total saya 240, LDL 168, HDL-nya 50,7, triglycerida saya 200, HbA1c saya 6,2, itu beda cerita. Itu berarti kakak kolesterolnya jahat, harus diapa-apain, harus diperbaiki gitu. Jadi teman-teman, badan kita itu satu keseluruhan. Gak bisa cuman memandang kolesterol hanya dari kolesterol saja. HbA1c 6,1 berarti kolesterol jahat. Nah, begini baru cakep kak.
kolesterol jahat. Keranjang kuning di Domiklinik, iya kak, itu tulisannya begitu ya kak. Jadi kolesterol jahat, jadi yang kakak konsumsi pasti vitamin D3, K2, dan magnesium. Jangan bosan-bosan ya kalau aku bilang itu ya, memang itu adalah fundamental kan. Vitamin D3, K2, dan magnesium. Kemudian kakak HbA1c tinggi nih deh gengs, berarti kakak harus diperbaiki insulinnya, tingkatkan sensitivitas dari insulin. Caranya gimana dong? Minum berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Udah diinget kak, berberin 1 kapsul makan pagi, siang, dan sore. Kemudian kakak konsumsi vitamin D3, K2 20.000, vitamin D3 20.000 tambahan sama omega 3 fish oil 2 soft gel. Udah ya kak. Kemudian kakak konsumsi niacin itu merupakan golongan dari B3, itu bisa bantu memperbaiki kolesterol secara benar. Artinya kalau misalnya trigliserida kakak ketinggian, nanti diturunin sama dia gitu. Itu namanya niacin. 1 tablet wajib sesudah makan, karena kalau misalnya niacin dikonsumsi sebelum makan, takutnya perutnya tuh perih gitu ya kak. Itu silakan dikonsumsi ya kak. Jangan lupa puasa dong, puasa, intermittent fasting, olahraga itu baik ya kak dalam menurunkan HbA1c ya. Probiotik mana yang untuk RA? Probiotik untuk teman-teman yang lagi mengalami autoimun, apapun itu gangguan autoimunnya, entah itu RA, segala penyakit autoimun, pakainya yang ini dari Life Extension. Nah, aku juga punya probiotik dari Kak, kolagen yang mana yang habis ya kak? Kak, kolagen tuh aku inget aku ada semua. Nanti mungkin diupdate kali ya kak sama admin besok ya. Mungkin stoknya lagi kosong tapi barangnya ready kok kak. Kak, hai Domi, halo kakak Megawati. Kak, untuk probiotik, kakak Megawati admin udah ngasih tahu, besok aku balas ya kak. Karena hari ini aku benar-benar full acara keluarga kak. Jadi aku belum sadar dengan handphone, maaf ya kak. Kak, probiotik, aku punya produk baru namanya probiotik dari Naturbell. Aku punya 2 ya, probiotik dari Future Biotic itu 50 billion, tapi kalau dari Naturbell itu 200 billion. Dia kekuatannya itu 200 billion. Jadi itu dia kuat banget. Nah, untuk teman-teman yang punya riwayat penggunaan obat-obatan medis, obat-obatan herbal, obat-obatan yang belum tersertifikasi keamanannya gitu ya, kemudian misalnya obat pemutih, obat pelangsing begitu ya, atau teman-teman yang sering minum banget tuh minum obat paramek, misalnya obat-obat warung, obat-obat antibiotik gitu ya, silakan pertimbangkan untuk konsumsi probiotik yang kekuatannya 200 billion. Karena kalau kita konsumsi obat-obatan itu dapat mengganggu mikrobioma dalam usus kita. Mikrobioma itu sangat penting dalam mempertahankan sistem imunitas kita. Kalau misalnya mikrobioma dalam usus kalian itu terganggu, mikrobioma itu salah satunya itu komponennya adalah si probiotik ini ya, terganggu, maka akan kacau juga sistem imunitas kalian. Sehingga dari sisi aku adalah sangat mempertimbangkan konsumsi probiotik dengan kekuatan 200 billion untuk kakak yang punya riwayat penggunaan obat-obatan medis, herbal, atau suplemen yang dalam jangka waktu panjang. Dia dapat mengembalikan lagi mikrobioma dalam usus kalian gitu ya. Minumnya berapa kapsul dok yang probiotik Naturbell? Ini 200 billion, serving size-nya 2 kapsul. Jadi dikonsumsi 1 kapsul segera setelah makan dan 1 kapsul sebelum tidur. Kalau untuk Lactobacillus reuteri untuk pasien kanker dan jantung, cara minumnya agak berbeda. 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Dok, kulit kering, vitamin D3, K2, omega 3 fish oil, zinc, quercetin 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Dom, jawab dong please. Apa pertanyaannya kak? Aku terlewat, kakak punten. Kakak pertanyaannya apa ya? Dokter Gigi Wanda, halo dok. Dok, magnesium untuk cenderung hipotensi apa boleh? Dok, kalau misalnya magnesium itu larangannya, salah satu kontraindikasinya pada kondisi hipotensi. Dengan tensi 90/60 itu jangan konsumsi magnesium, karena salah satu fungsi dari magnesium bisa buat makin hipotensi gitu ya dok. Jadi tuh untuk semua pasien yang hipotensi, aku tunda dulu konsumsi magnesiumnya. Kakak
sampai tadi ya, kakak RA aku tuh baik dom loh, kok baik dom, kalau RA kesemutan itu kenapa ya dom, solusinya apa? Kak, ini kakak tuh RA bener-bener udah dipastikan ya dari pemeriksaan autoimunnya, kemudian dari rheumatoid faktornya tuh udah terpenuhi gitu ya RA-nya ya gitu. Kak, semua kondisi dari autoimun itu kemungkinan besar Kak, aku tuh memang ini loh Kak, memiliki kecenderungan ngomongnya tuh cepat. Aku dari kecil tuh ngomongnya cepet, jadi aku susah untuk menurunkan kecepatan ngomong aku ya Kak, maaf ya Kak. Oke, pelan-pelan. Kak, untuk semua kondisi autoimun, apapun itu jenis diagnosis dari autoimunnya, itu memiliki kecenderungan akan kekurangan vitamin B1 dan B12. Nah, kalau kakak autoimun, kemudian autoimunnya tuh apapun itu ya, walaupun ini pertanyaan kakak tentang RA ya. Kalau kakak kesemutan, ada kemungkinan kakak tuh mengalami kekurangan vitamin B1 dan B12. Sehingga, kalau misalnya B1 dan B12 kurang, itu outcome-nya adalah kakak akan mengalami kesemutan gitu. Jadi kalau kakak sekarang RA nih, kakak kesemutan, kan tadi udah aku sebutkan apa aja sih suplementasi penting untuk RA, vitamin D3K2, magnesium, zinc, potasium, probiotik, sama NAG, N-asetil glukosamin. Tapi dong, saya kesemutan, nah kakak tambahin lah vitamin B1, atau dalam keranjang kuning aku namanya benfotiamin dan B12. Kakak tambahin itu. Dom, kayaknya saya kalau beli dua-duanya nggak ada dana nih dom. Boleh, kalau kakak nggak ada dana, kakak ganti itu dengan vitamin B kompleks yang mengandung kedua-duanya, mengandung B1, mengandung B12 gitu. D3K2, kulit kering, tadi kaligata itu galigata gatal itu kan kak. Vitamin D3K2, fish oil, zinc, quercetin, vitamin dalam keranjang kuning aku tuh ada zinc quercetin, dia itu tuh bentuknya hitam merah ya kak, itunya sampulnya ya, pokoknya itu tuh hitam merah, namanya zinc quercetin ya kak. Dikonsumsi 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Dom, ada radang usus, minum suplemen kolagen bone broth, bagusnya sehari berapa dok, berapa lama? Kak, kalau radang usus, sebelum kakak ke sekolah Gen Bone Broth, kakak udah konsumsi probiotik kan kak? Ini aku cuma make sure aja ya kak, karena kewajiban utama itu probiotik. Udah minum, enzim udah minum belum? Misalnya enzimnya dari Naturbel, 1 kapsul saat makan pagi dan siang. Udah dong, probiotik oke, udah checklist tuh. Kemudian enzim udah checklist, kakak udah minum glutamin belum? Nah itu glutamin, itu penting tuh glutamin. Udah dong, aman glutamin. Kemudian kakak udah minum omega 3 fish oil belum? Udah dong, nah baru kakak ke kolagen bone broth. Kalau kakak punya dana lebih mau konsumsi semua, itu aku seneng. Tapi kalau kakak tidak, saat ini dananya lagi terbatas, kakak pakai skala prioritas. Prioritaskan dulu apa yang penting. Dari sisi aku tuh urutannya kalau kita ngomongin radang usus ya kak, probiotik, kemudian enzim, kemudian glutamin, omega 3 fish oil atau butyrate acid, baru kakak ke kolagen bone broth gitu. Aku mah kalau kakak banyak rezeki mau beli semua mah seneng ya, karena itu bagus. Tapi kalau kakak lagi dananya terbatas, pakai skala prioritas gitu ya kak. Untuk dosisnya ini sebenarnya ideal di 6 kapsul sehari. Tapi kalau kakak merasa asupan dari kolagen kakak yang berasal dari protein hewani udah cukup oke, boleh cuma 4 kapsul per hari. Biar hemat beb. Mbak, melihat keranjang kuningnya bagaimana? Kakak punten ya, kakak ke akun Domi Klinik, ini sudah aku tulis ya kak di atas ini, ini udah aku tulis ya nih di Domi Klinik ini tulisannya. Kemudian kakak cari deh di keranjang situ, ada Domi Klinik, nanti pas check out diklaim diskon 8%-nya gitu. Bone broth kolagen ini ada gabungan ashwagandha dan turmeric sehingga bisa membantu enzim pencernaan kita. Ini dikonsumsinya sesudah makan boleh, sebelum makan boleh, ada di keranjang kuning. Untuk rambut rontok please, vitamin D3K2, zinc, quercetin, probiotik, sama kolagen kompleks. Kolagen kompleks. Kalau kakak ngerasa kolagen kompleks terlalu mahal, kakak beli yang cuman biotin 5.000 mikrogram, itu lebih murah harganya ya kak. Pada dasarnya itu tuh rambut rontok yang megang peranan penting tuh biotin di minimal 5.000 mikrogram. Tapi ada brand yang mereka melakukan terobosan menggabungkan antara kolagen sama biotin, itu lebih bagus
Tapi kalau kakak dananya lagi terbatas, pakai biotin aja gitu. Tapi jangan lupa vitamin D3, zinc, sama probiotik mah wajib ya kak. Dok, kalau sakit di belakang mata, badan panas, ngilu, dan tidak nafsu makan, minum obat apa dong? Kakak ini periksa dulu ya kakak, ini takutnya tuh infeksi virus ya kakak, periksa dulu punten ya. Kalau kakak minum vitamin D3 K2 ya juga bisa gitu, cuman tuh untuk menegakkan diagnosisnya, kemudian yang kakak tanyakan obat, aku kan nggak memberikan obat, aku hanya suplementasi ya kak. Mungkin kakak bisa periksa ke dokter dulu ya kak. Omega 3 fish oil sehari berapa kali dong? Kalau aku minumnya bersama dengan vitamin D3, aku minum langsung 2 soft gel, blok langsung vitamin D3 kak.